Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Deklarasi yang kami naikkan Tuhan, kami mau percaya bahwa hanya Engkau saja Tuhan, perlindungan kami, perisai kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, biar terus kami mempercayai akan apa yang kami deklarasikan. Dari hati kami yang percaya, Engkau Tuhan memberikan kepada kami mata air yang terus-menerus mengalir karena kami percaya. Biarlah itu Tuhan, terus-menerus Tuhan mengalir, memancar dari hati kami yang terdalam Tuhan dengan deras Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami. Karena kami sungguh amat percayakan firman-Mu yang adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang terima salib. Kita lihat dulu dari Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Tadi saya kasih cuma 23, sekarang sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Tentang nyawa itu sesuatu yang berharga, amat sangat berharga bagi kita, ya. Nyawa kita itu maksudnya tentang apa yang saudara anggap sangat berharga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Tentunya diri kita kan, ego kita nih amat sangat berharga. Kalau suami istri berantem, nah di situ tuh nyawa saling mempertahankan nyawa. Ya, ini nyawa saya, ya suami bilang ini nyawa saya. Nah, siapa yang mau kehilangan nyawanya? Itu ya yang saya mau sharekan. Nah, ini di sini kita ayat 23 ya. Siapa yang mau ikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari. Pikul salibnya kemana? Tuhan Yesus waktu memikul salib, dia menuju ke Golgota. Dia menuju ke Golgota untuk disalib dan mati. Nah, kalau kita mau mengikut Yesus, sebelumnya kan kita terima salib dulu kan. Kita terima salib, kita harus pikir, kita terima salib, kita harus ikut Yesus. Kemana? Nurutin pimpinan Yesus untuk mati. Mati. Orang Kristen harus mati terhadap kehendak diri, terhadap pikiran sendiri, terhadap kepengenan sendiri, terhadap apa yang kita pikir, kita rencanakan, kita dapat, kita harus mati terhadap rencana kita sendiri, agenda kita sendiri ya. Nah, banyak orang itu enggak mau pergi ke tempat yang Tuhan tuju, enggak mau ke tempat yang Tuhan tuju karena tahu bahwa itu menghindari penderitaan salib, menghindari penderitaan salib. Kalau kita tidak dapat mengikut Yesus, kita tidak mau menyangkal diri, kita belum bisa dikatakan ikut Yesus. Jadi kalau kita mau menyangkal diri, kita baru bisa ikut Yesus. Kalau belum bisa. Nah, jadi harus nyangkal diri terlebih dahulu ya. Nah, menyangkal diri itu berarti menyatakan tidak terhadap kehendak kita sendiri. Apa yang kita pengeni, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikir. Saya waktu baru-baru bertobat, saya selalu ingat akan gambar salib seperti itu tuh. Ya, itu paling gampang, paling ngelekat, Bon. Itu salib, yang satu kan vertikal, yang satu horizontal ya horizontal sama vertikal ya. Nah, itu kehendak diri kita dan kehendak Yesus. Kita mengalami titik di mana ketemu gitu ya. Di mana ketemu itu yang kita tahu seperti pada waktu Yesus di Taman Getsemani, semua pasti hafal.
Yesus waktu di Taman Getsemani, dia 100% manusia, 100 Tuhan. Nah, dia juga ngomong, kalau boleh sawan ini berlalu daripadaku, namun, ada namun, kehendakmu Tuhan yang jadi, ya. Dan Yesus mengikuti kehendak Bapaknya, ya. Tindakan menerima salib jadi bisa didefinisikan sebagai mencapai tempat di mana kehendak kita dan kehendak Allah bersilangan, ketemu. Sini, ya, di atas. Jadi tapi kitanya harus memilih kehendak kita. Kalau kitanya mau ikut Yesus, ya, kitanya harus memilih kehendak Allah lebih daripada kehendak diri sendiri. Enggak gampang, saudara, ya. Semua kita pasti ngalami titik yang namanya titik Getsemani, Taman Getsemani, ya. Persilangannya itu kepengenan kita, kepengenan Tuhan. Kita tahu ini keinginan Tuhan, tapi kita tahu juga Tuhan, saya juga kepengen ini, ya. Bersilangan. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dia kalau bisa ya tolong kehendak kita, kan. Kalau bisa tolong kehendak kita, tapi Tuhan tidak. Rencana Tuhan itu lebih daripada apa yang dapat kita rencanakan. Karena Tuhan melihat jauh ke depan. Kita kayak Lot, cuma lihat setapak. Kita makanya belajar untuk melihat, mata kita minta dibukakan Tuhan untuk melihat kemuliaan di balik setiap penderitaan. Kemuliaan apa di balik setiap kesakitan? Tuhan merencanakan sesuatu, dan pasti kita tahu bahwa Tuhan itu sangat amat mengasihi kita, dan kita harus pilih kehendak Tuhan. Kita lihat Mazmur 32 ayat 8. Titik persilangan itu, kalau kita lihat titik persilangan Taman Getsemani ini berbeda antara kita dengan yang lainnya, berbeda. Walaupun kita satu keluarga, titik persilangan kehendak kita dan kehendak Tuhan dari suami, dari anak, dari menantu, dari teman kita, dari siapa saja, pokoknya berbeda-beda. Nah, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Tuhan bilang, Tuhan hendak mengajarkan kita, menunjukkan kepada kita jalan harus ditempuh. Mau tidak mau, kata Ibu Nani, mesti kudu harus, Ibu Nani. Mesti kudu harus ditempuh, gitu, ya. Nggak bisa lari, gitu, ya. Tuhan hendak memberi nasihat. Kalau kita mau nih, Tuhan kasih nasihat, step by step Tuhan kasih nasihat. Mata Tuhan tertuju kepadamu, kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Mata kita juga harus tertuju kepada Tuhan. Tuhan terlebih besar. Mata kita harus ngelihat yang besar, jangan yang kecil. Jangan yang kecil-kecil. Ayam tuh kalau makan jagung atau beras yang itu, dia ngelihatnya yang kecil aja, yang di bawah saja. Tapi kalau kita sebagai Kristen Raja Wali, kita terbang. Kalau terbang itu lebih tinggi lagi, bisa ngelihat semuanya, bisa melihat lebih jauh. Kita jangan mikirin makanan melulu, bumi ini. Tapi kita harus melihat apa yang Tuhan mau. Kita harus terbang lebih tinggi, ya. Di sini jalan yang harus engkau tempuh. Enak enggak enak mesti ditempuh. Tidak bisa lari, kita nih nggak bisa lari. Walau mau lari, dia berdaulat, tarik lagi ke sini, tarik lagi sendiri. Walaupun bonyok, saya dulu ada istilah ini, saudara. Saya bukan di sini, ya. Di gereja saya itu ada istilah komitmen, ya, di mana aja lah, pokoknya ada komitmen. Kalau kita sudah komitmen, mau tidak mau, kayak orang sudah kawin, istilahnya bonyok atau tidak bonyok, kita tetap kudu setia sama Tuhan. Apapun, kalau kamu sudah menikah, memilih jadi orang Kristen, berarti memilih jadi anaknya, kita harus setia, harus memegang perjanjian, ya. Mau tidak mau kita harus, enggak enak Tuhan, tetap kita lagi dalam didikannya, ya. Dia berdaulat. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adil. Walaupun kita ngerasa Tuhan
Engkau nggak adil, tapi Tuhan adil. Kita aja yang matanya buta, makanya minta diolesi minyak supaya mata kita jelas melihat yang Tuhan mau. Nah, Tuhan memberi nasihat dan kita nggak usah takut, Dia Immanuel. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang mau nurut ya. Nah, mati terhadap aku juga membantu kita untuk bisa melayani. Kalau kita kepengen dilayani, kita ingat Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kalau kita mengikut Yesus, kita ikut pimpinannya, kita ikut teladannya, kita harus mati terhadap diri sendiri dan kita harus melayani. Kalau melayani orang itu, misal ya Asir ya, Asir melayani orang yang datang, baik orang itu suka atau tidak suka kepada kita, kita harus punya hati yang melayani, hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita untuk kita transferkan. Di wajah kita harus terpancar. Kita harus mau melayani kalau kita mau matikan diri sendiri. Orang jadi Asir misalnya, orang jadi Asir, waduh orang ini rajin datang ke ibadah, tapi hati saya tidak senang sama orang itu, misal ya. Aduh, gimana ya? Kalau saya nurutin hati sendiri, udahlah menghindar, pura-pura aja nggak lihat. Tapi kalau kita mau punya mati terhadap diri sendiri, saya harus pelayan Tuhan, saya mau melayani, saya harus mati diri, saya harus memberikan senyuman. Saya mau cerita satu hal. Dulu waktu ibadah di Kesambi, kita pernah pindah ke gereja Yosda. Betel. Saya waktu dari rumah nih, saya gemerungsung saudara. Saya datang ke ibadah. Saya ketemu pertama kali, waktu itu kalau nggak salah belum ada Asir ya. Kalau nggak salah belum ada Asir lah. Saya pertama kali ketemu sama Pak Gideon. Pak Gideon tersenyum, halo Pak, gitu. Hati saya langsung yang tadinya gemerungsung, damai sejahtera. Jadi benar-benar Asir itu dibutuhkan seperti itu. Banyak orang datang untuk ibadah. Mereka dalam keadaan yang berbeda-beda. Mereka ingin ketemu Tuhan, ingin merasa welcome di lingkungan ini. Kita harus mempunyai hati yang manis. Hati yang manis yang terpancar dari muka. Mati terhadap keakuan kita, mati terhadap bapernya kita. Persoalan kita dari rumah jangan dibawa ketika kita dalam pelayanan. Belajar seperti itu ya. Yesus lagi pertama kali jadi manusia turun ke dunia, dia punya misi, dia harus melayani manusia yang penuh dosa ini ya. Terus ada kalau kita lihat ya, di dalam peraturan kerajaan Allah itu banyak paradoks ya. Jika kita ingin hidup, kita harus mati, ya kan? Kalau kamu pengen hidup, kamu harus mati. Maksudnya kalau saya pengen hidup kita berkepanjangan dalam segala sesuatu, dalam pelayanan, dalam pekerjaan gitu ya, dalam rumah tangga, dalam hubungan. Kalau kita pengen langgeng, hidup, ya, panjang umur itu hidup namanya ya. Nah, kita harus mati terhadap diri kita ya. Kita harus mati supaya hubungan kita bisa langgeng. Supaya pekerjaan kita bisa langgeng gitu, kita harus mati terhadap diri. Jangan karep dewek ya, disingkat orang Sion repwek karep deweknya. Nah, terus jika kamu mau menerima, kamu harus mau memberi. Jika kamu ingin naik, kamu harus mau turun. Jangan kalau orang dunia ngomong gini, bahasa Sionnya gini. Aja dengak bae anak waktu beli katon kedublek jatuh gitu ya. Orang Cirebon suka ngomong seperti itu ya. Nah, apalagi yang paling saya agak sulit, kalau mau jadi pemimpin harus mau melayani. Jadi pemimpin, pengen jadi yang terbesar harus mau melayani, ya. Nah, sekarang ada istilah nih yang saya dapatkan ya tadi pagi ya. Ada yang namanya istilah
korban yang menyukakan hati Tuhan. Apa itu? Kita lihat di Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Banyaklah yang telah kau lakukan. Kayaknya bukan itu ya nomor itunya. Yang mulai dari engkau tuh ayat berapa itu ya? Nah, ini ayat 7 berarti ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Itu yang terus menerus kita kasih ya. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tutup. Maksudnya gini, Tuhan itu membuka telinga kita. Jadi kita ini melakukan sesuatu yang terus menerus rutinitas, tapi Tuhan nih membuka telinga kita terus. Ayat 8. Tauratmu gitu. Nah, itu. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Terus. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi ketika Tuhan membuka telinga kita, kita mendengar suara Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara mikir dengar suara Tuhan audible, itu tidak audible aja. Ada yang merupakan impresi dari hati kita nih, tiba-tiba kling itu bicara ya. Nah, Tuhan itu kepengen kita taat, kepengen kita taat. Taurat-Mu ada dalam dadaku, ada firman di dalam diri kita. Tiba-tiba muncul jadi rema dan Tuhan pengen kita melakukannya. Tuhan ingin kita melakukannya. Jadi kita harus mau benar-benar melayani Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ada satu lagi tentang korban penempatan. Misalnya ya, misal begini. Tuhan itu menempatkan kita dalam satu lingkungan yang tepat dan yang benar-benar tepat dalam keadaan yang tepat. Keadaannya tepat ya, yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita ini. Misal begini saudara. Ya, pengalaman saya aja ya. Dulu itu saya ada dalam satu lingkungan di mana saya aktif. Saya aktif gitu ya. Suatu saat Tuhan bawa saya ketemu seseorang ya, salesman. Nah, orang itu membawa saya ke persekutuan. Padahal saya orang Cirebon. Salesman itu orang Surabaya. Sampai hari ini saya cari orang itu belum ketemu. Ya, itu berjasa besar saudara. Nah, dia membawa saya dan suami saya, kan ketemunya salesman kan ketemunya sama suami dulu, terus sama saya mau, saya itu gampang, orangnya tuh gampang, ayo gitu tuh, mau gitu. Akhirnya saya sama suami saya pergilah saya ke Kesambi, persekutuan. Di situ saya senang, orangnya jemput saya loh, padahal saya orang Cirebon, orang Cirebon enggak dibawa sama orang Cirebon, tapi sama orang Surabaya, salesman lagi. Nah ke sana, dia itu orang itu cerita gini, waduh saya tertarik, ini saya harus bawa ke seberang, ke tetangga, Kepia. Bawa ke depan. Nah di situ saya kan suami saya dan saya bersahabat dengan tetangga saya. Akhirnya saya kenal dan orang itu ternyata bisa bahasa Mandarin, huruf Mandarin bisa. Nah orang yang tetangga saya itu Encek ya, saya bilang Encek aja. Si Encek itu asli dari daratan, dari daratan, ya, dari daratan Cina. Nah mulailah dia ngobrol sama si Encek. Nah ngobrol sama Encek dia berdasarkan huruf Kanyi, huruf itu tuh huruf Tionghoa gitu ya, diterangin gini dan si Encek itu memang senang belajar dan senang huruf Tionghoa itu ternyata berbicara banyak gitu tuh. Dia langsung pelajari, dia terima Yesus dan dia benar-benar jadi anak Tuhan yang hebat. Kalah. Hebat maunya sih dia. Benar-benar percaya. Dia bisa bilang begini, orang Tionghoa itu gimana sih kata dia tuh. Pergi ke sana, pergi ke sini. Ini kelenteng ini
manjur, kelenteng ini lebih bagus, ini lebih, gimana katanya, masa sini manjur sini enggak? Tapi Tuhan Yesus luar biasa, satu, di mana saja Tuhan tetap sama, kuasanya tetap sama. Itu si Incek itu berbekas sekali buat saya. Aduh, luar biasa si Incek itu. Kehilangan waktu Incek itu enggak ada ya. Nah, jadi Tuhan itu punya rencana ketika kita ditempatkan di mana, dalam keadaan yang gimana. Nah, Tuhan itu kepengen kita dididik sampai rencana Tuhan itu tergenapi. Jadi kalau saya ikut ke persekutuan dulu, ya jujurlah terus terang, kalau dari pertama itu kita lahir baru, semua indah, semua manis, teman-teman baik gitu ya, semua manis lah pokoknya. Saya juga punya senior yang sudah almarhum, saya tetap hormati karena saya diajarkan kalau kamu punya senior, sampai kapanpun juga kamu harus tetap menghormati senior kamu. Jadi saya banyak belajar dari situ. Nah, lama-lama saya baru bisa ngelihat, manusia menajamkan sesamanya. Saya baru ngerti, iya ya, setiap orang tuh punya kekurangan, punya kelebihan. Terus saya belajar satu hal. Kalau kamu mencintai, kamu tidak mencintai kelebihan orang itu saja, tetapi juga menerima kekurangannya. Pikir-pikir iya juga, orang kalau menikah, lagi pacaran manis, lagi sesudah menjalani baru kelihatan bintik-bintiknya gitu, baru kelihatan gitu, baru kelihatan kekurangannya. Masa setelah berantem cerai? Nah, kebanyakan gitu kan, termasuk saya juga pernah pikir cerai saja sudah. Pikir saya lebih enak tinggal sama orang tua saya gitu ya. Udahlah, lebih baik cerai saja. Rumah di orang tua saya walaupun sederhana gitu, tapi saya tuh ngerasa aman, terlindung. Itu yang saya kepengen nih. Rasanya ayem, saya tuh terasa tertolong, saya ngerasa kehangatan. Ini di sini, waduh, seperti itu gitu. Nah, itu cerai. Pikir saya ngancem suami saya, boro-boro diladenin saudara, boro-boro diladenin. Orang digubris. Terus saya sadar, percuma saya ngancem-ngancem, bodohnya saya, ya sudah dilakonin. Itu tuh hal sampai berjalan bertahun-tahun, udah sampai kita lahir baru. Nah, setelah kita lahir baru, tetap aja lagi gimana kelihatan belangnya, kelihatan tetap mencuat sifat dasar dosanya itu ada gitu, keluar gitu tuh. Nah, sih dalam itu. Tapi saya belajar lagi, iya ya, saya ini namanya hidup adalah didikan Tuhan, saya harus ngikuti. Saya mungkin, tapi saya nggak mau saya nganggap diri saya korban, mungkin ini satu korban penempatan. Tapi kita nggak boleh istilah korban, cuma saya gampang katakan korban karena nggak enak, sesuatu yang nggak enak ya. Korban penempatan gitu ya. Saya ada di tempat yang Tuhan rencanakan. Nah, kalau kita lihat, kita masuk dalam didikan dan rencana Tuhan sampai rencana Tuhan digenapi. Jadi kita ingat tentang Elia ya. Elia itu kan suruh pergi. Dia ada dalam rencana Tuhan, tapi dia dipelihara hanya oleh burung gagakan, dipelihara. Jadi ada penyediaan Tuhan dalam hidup kita kalau kita memilih apa yang Tuhan mau. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati semuanya. Saudara, coba ditayangkan lagi tentang memikul salib dan mengikut Yesus. Ayat tadi. Bukan di Mazmur. Yang pertama kali di Perjanjian Baru kayaknya sih. Ya. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23.
Kata Yesus kepada semua orang, setiap orang, ya, setiap orang. Kalau dikatakan setiap orang itu bukannya orang tertentu, ya kan? Kalau namanya setiap orang, yaitu semua orang yang mau mengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut Kristus. Orang itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, tadi yang disaksikan oleh Ibu Abigail itu dia menjalankan ayat ini. Begitu lahir baru, ya, dia harus menyangkal dirinya. Di sini nggak enak di rumah saya. Dia harus nyangkal diri, ya. Memikul salibnya setiap hari. Banyak hal yang kita alami, tapi harus tiap-tiap hari. Ya. Firman Tuhan katakan, tiap-tiap hari itu punya kesukarannya sendiri. Ya, dikatakan mengikut aku, mengikut Yesus. Yesus itu mikul salibnya kemana? Ke Golgota. Perjalanan menuju ke Golgota itu tidak mudah. Berapa kali Tuhan Yesus jatuh? Berkali-kali. Jatuh, bangkit, berdiri lagi, mikul salib lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya ada Simon Kirini. Ya, jadi akhirnya kita tahu bahwa mengikut Yesus itu ya begitu, harus berani memikul salib setiap hari. Setiap saudara dan saya tidak ada yang tidak punya masalah, betul nggak? Kecil besar itu ada masalah. Ya. Bangun tidur badannya nggak enak itu juga masalah, ya kan? Bangun tidur kepalanya pusing itu juga masalah. Bangun tidur mikirin aduh aku buka cek belum ada isinya itu juga masalah, ya. Bangun tidur anaknya rewel itu juga masalah, ya. Bangun tidur mikirin aduh nanti hari ini masak apa itu juga masalah. Jadi masalah itu ada masalah kecil ada masalah besar. Tapi firman Tuhan mengatakan harus menyangkal diri, ya. Artinya tidak boleh mementingkan diri sendiri, ya. Lalu memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Begitu saudara bangun tidur itu ada pilihan, ya. Ini juga penyangkalan diri. Mau tidur 5 menit lagi atau mau bangun terus langsung berdoa. Setelah berdoa baca Alkitab, jangan tidur lagi, terus mandi supaya tidak terlambat ke PW. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menyangkal diri, apalagi kalau badan lagi capek banget gitu ya. Doa, ya sudah saya harus menyangkal diri, capek ya udah doa. Tapi kadang-kadang baca Alkitabnya nantilah Tuhan. Ya. Terus tidur sebentar lagi, itu perlu penyangkalan diri. Jadi setiap hari harus menyangkal diri kalau mau mengikut Yesus. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Kami mengucap syukur untuk tempat ini ya Tuhan. Engkau sediakan dengan gratis kami boleh masuk. Dengan udara yang sangat baik, dengan AC yang dingin, dengan penerangan yang baik. Kami boleh ketemu dengan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh menikmati puji-pujian. Kami boleh mendengar firman-Mu. Semua kami tahu Engkau sediakan dengan gratis Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan yang mau melayani, main musik, multimedia,
semua mengerjakan dengan penuh passion, dan kami yang menikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan yang melayani setiap hari di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu semua pelayan yang di tempat ini pun menyangkal diri. Harus bangun pagi melebihi yang lain. Harus mempersiapkan semuanya yang dibutuhkan lebih dari yang lain. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelayanan, untuk apa yang sudah ditabur buat tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk semua pelayan yang setia melakukan bagiannya. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati dengan berkelimpahan, Engkau memberikan jalan keluar setiap apa yang mereka perlukan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami berdoa dimanapun kami berada saat ini. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang kami tidak memikul salib. Tetapi firman-Mu mengatakan kami harus terima salib itu dan kami harus memikulnya, jikalau kami mau mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi salib kami hari ini, buat kami dapat memikul dengan sukacita dan dapat menyelesaikan hari ini bersama dengan Engkau. Apapun Tuhan yang menjadi salib kami, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apapun, kami memikul bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan. Kami minta di dalam nama-Mu, biar mereka dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik Tuhan, sampai garis akhir. Beri hikmat, marifat, kebijaksanaan, supaya semua yang diputuskan ada di dalam kendali dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan di bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, tidak semua penduduk Indonesia yang suka dengan pemerintahan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membongkar semuanya. Orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan bangsa ini, yang jalan pikirannya diselewengkan, Engkau bongkar semuanya. Beri roh pertobatan Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang aman, negara yang sangat baik, negara yang maju. Kami berdoa buat perekonomian Tuhan. Kami tahu saat ini perekonomian mulai mengalami kegoncangan. Kami minta di dalam nama-Mu, biar apapun yang terjadi, kami sebagai anak-anak-Mu tetap Engkau peliharakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Dan saat ini kami akan menerima daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima daya tahan tubuh Tuhan, sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi, virus apapun tidak berani mengena kami, tidak berani mendekati tubuh kami, karena di dalam tubuh kami ada daya tahan tubuh yang ilahi. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk berkat yang anugerah yang Kau sudah siapkan buat kami hari ini. Kami mau menerimanya, dan saat ini kami mau masuk dalam pengurapan ya Tuhan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini memasuki akan hidup kami dan seluruh keluarga kami. Engkau urapi akan mata kami ya Tuhan, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami, biar terus ada di dalam kontrol dan kendali yang daripada-Mu.
Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau hancurkan Tuhan. Kami berdoa biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi. Apapun yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau, menghasilkan perlipat kali gandaan. Terima kasih untuk semuanya. Kau berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini dipimpin ke jalan yang benar. Dalam menghadapi apapun, kami tetap berjalan dalam trek yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik kami terima hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan berkati saudara semuanya.